Rupkan Lake. Danau Rupkan di Uttarakhand, India terkenal karena adanya kerangka manusia yang dapat ditemukan di dasarnya. Danau ini seringkali tertutupi oleh es, tetapi ketika es mencair, para wisatawan dapat melihat lebih dari 200 kerangka manusia yang tersebar di sepanjang tepi danau tersebut. Kerangka kering ini pertama kali ditemukan selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Mereka memiliki cedera trauma di tengkorak dan bahu yang menunjukkan bahwa mereka pernah tertimpa oleh sesuatu dari atas. Awalnya, Inggris mencurigai bahwa yang ditemukan di danau tersebut adalah sisa-sisa tentara Jepang yang mencoba menyusup ke India selama Perang Dunia Kedua. Namun, kemudian mereka menyadari bahwa kerangka-kerangka tersebut telah berada di danau jauh sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Ketika para arkeolog mengunjungi kembali danau ini pada tahun 2004, mereka mengonfirmasi bahwa tulang-tulang tersebut berasal dari dua kelompok orang yang berbeda yang tewas akibat batu es sekitar tahun 850 Masehi atau lebih tepatnya 1172 tahun yang lalu. Diduga mereka sedang melintasi daerah tersebut ketika terkena badai es dan tanpa tempat berlindung, mereka lalu meninggal setelah terus-menerus terkena batu es seukuran bola kasti. Salt Lake Ossuary. Salt Lake Ossuary yang juga dikenal sebagai Gereja Tulang di Republik Ceko menjadi tempat wisata unik yang diisi dengan 40.000 hingga 70.000 kerangka manusia. Tengkorak dan tulang-tulang ini tidak disembunyikan, sebaliknya mereka dibiarkan terlihat oleh publik dan diubah menjadi karya seni seperti piramida, pemegang lilin, dan lampu gantung. Sejarah Ossuary ini dimulai pada abad ke-13 ketika seorang biarawan yang kembali dari perjalanan ziarah ke Yerusalem membawa tanah sebagai souvenir. Tanah ini kemudian disebar di sekitar pemakaman Salt Lake. Seiring berjalannya waktu, semua orang di Republik Ceko pada saat itu ingin dikubur di Salt Lake, yang mengakibatkan lebih dari 30.000 orang dimakamkan di sana dan menyebabkan lahan pemakaman habis. Oleh karena itu, kerangka yang telah lama dikubur digali kembali dan dipindahkan ke dalam kripta, yaitu tempat penyimpanan jenazah sementara. Kripta inilah yang kemudian berkembang menjadi Salt Lake Ossuary. Pada tahun 1870, seorang pemahat kayu bernama František Rijn mengubah kerangka-kerangka di tempat tersebut menjadi karya seni dengan menggunakan tulang-tulang untuk menciptakan desain yang memukau, termasuk lampu gantung. Ia juga memutihkan semua tulang yang ia gunakan agar memiliki warna yang seragam. Cenote. Cenote adalah lubang runtuh yang terisi air, terbentuk ketika tanah kapur melemah dan runtuh, mengungkapkan gua di bawahnya. Di semenanjung Yucatan, Meksiko, terdapat banyak cenote yang menjadi destinasi wisata populer. Namun, cenote Sac Uayum memiliki keunikan tersendiri karena mengandung sisa-sisa manusia dan hewan. Ditakuti oleh masyarakat Maya kuno dan masih menimbulkan ketakutan di kalangan penduduk setempat hingga saat ini. Cenote ini menjadi subjek cerita mistis rakyat yang memberi peringatan kepada siapapun untuk tidak memasukinya. Namun, pada tahun 2013, sekelompok arkeolog di bawah pimpinan Bradley Russell memutuskan untuk menyelidiki cenote ini meskipun dianggap berbahaya. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa cenote ini dipenuhi dengan tengkorak dan tulang-tulang manusia serta hewan ternak. Meskipun mereka hanya menemukan 15 tengkorak, mereka yakin bahwa masih ada banyak tengkorak yang tersebar di dalam cenote tersebut yang belum ditemukan. Umumnya, para arkeolog menyimpulkan bahwa cenote ini bukanlah sebuah situs pemakaman,
dan kerangka-kerangka manusia yang ada di cenote tersebut tidak pernah digunakan sebagai korban upacara ritual. Mereka menduga bahwa mungkin sementara waktu jenazah-jenazah yang ada di cenote tersebut dikubur di sana karena kepercayaan orang Maya terhadap reinkarnasi. Atau mereka mungkin korban wabah yang sengaja dibuang dalam lubang cenote ini untuk mencegah penyebaran infeksi di lingkungan mereka. Catacombs of Paris. Pada abad ke-18, karena peningkatan jumlah penduduk di Prancis, kota Paris menghadapi krisis kekurangan lahan pemakaman. Sebagai solusinya, Dewan Kota Paris setuju untuk mengubah tambang di bawah kota Paris menjadi ruang kuburan bawah tanah. Tambang yang terbengkalai ini kemudian diisi dengan sisa-sisa lebih dari 6 juta orang yang sebelumnya dimakamkan di berbagai pemakaman di seluruh kota Paris. Awalnya, para pekerja yang membawa tengkorak dan tulang ke dalam kuburan hanya membuangnya begitu saja. Namun, mereka kemudian mulai menyusun tengkorak dan tulang-tulang tersebut secara teratur dan terorganisir. Tambang Catacombs ini sekarang telah dibuka untuk wisatawan dan dapat diakses melalui tangga khusus. Di akhir tur, terdapat tangga lain yang menuju ke bagian atas kuburan bawah tanah tersebut. Namun, karena tambang ini memiliki panjang sekitar 2 km, hanya beberapa bagian saja yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Oleh karena itu, banyak pengunjung yang tidak pernah melihat jutaan tulang dan tengkorak yang terletak di dalamnya saat mereka mengunjungi atraksi wisata mengerikan ini. Dan karena tambang penuh dengan sisa-sisa tengkorak, banyak turis yang ketika keluar dari tambang menemukan pakaian mereka tertutupi oleh debu-debu tulang kering. Gunung Everest. Gunung Everest dipenuhi dengan banyak jenazah pendaki-pendaki. Bahkan, sisi utara gunung tersebut dipenuhi dengan begitu banyak jenazah sehingga secara tidak resmi dinamakan Rainbow Ridge. Hal ini mengacu pada warna-warna pakaian dan peralatan-peralatan dari banyak turis dan pemandu Sherpa yang telah meninggal di sana. Total jumlah jenazah di Everest tidak diketahui dengan pasti, tetapi perkiraannya mencapai lebih dari 200. Salah satu jenazah yang paling terkenal adalah milik Sewang Paljor. Jenazahnya tetap berada di Everest sejak dia meninggal dalam badai salju pada tahun 1996. Paljor seringkali disebut sebagai Green Boots karena dia menggunakan sepatu bot berwarna hijau ketika ia meninggal. Dia menjadi begitu sangat terkenal sehingga tempat di mana dia membeku disebut sebagai Gua Green Boots. Tempat ini adalah titik istirahat populer bagi pendaki yang turun dari Everest. Museum of London. Sekitar 20.000 rangka disimpan dalam ruang bawah tanah di Museum of London. Ruangan ini memiliki dinding beton dan tersembunyi dari pengunjung wisata. Dikenal sebagai pusat bioarkeologi manusia, ruangan ini diyakini sebagai koleksi tunggal terbesar dari sisa-sisa manusia di seluruh dunia. Kerangka-kerangka yang ada di dalam Museum of London ini adalah dari orang-orang yang meninggal sejak masa pemerintahan Romawi di Britania hingga abad ke-19. Mereka disimpan dalam kotak karton yang dilabeli rangka manusia. Tujuan Museum of London menyimpan sisa-sisa ini adalah untuk mempelajari sejarah kota London. Sebagai contoh, para sejarawan mengetahui bahwa orang-orang abad pertengahan memiliki gigi yang lebih baik daripada orang-orang pada zaman modern setelah menganalisis gigi mereka. Hal ini karena orang-orang pada zaman modern banyak mengkonsumsi gula dan minuman manis dibandingkan dengan orang-orang pada abad pertengahan.